Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bimbel Quran Rubaiyat dimanapun berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang mukmin mengejar pahala di akhirat, mengejar kebahagiaannya untuk di akhirat, maka Allah akan menambah nikmatnya di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan itu. Dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Sahabat semuanya, firman Allah ini menegaskan bahwa kehidupan akhirat ini lebih penting dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang mengatakan, ya kalau kita mengejar kehidupan akhirat terus, bagaimana dengan dunia kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Sahabat semuanya, yang dimaksud ini adalah setiap yang kita lakukan, setiap aktivitas kita, ini bernilai akhirat. Jadi dalam firman tadi, Allah menegaskan bahwa seseorang yang dia mengejar kehidupan atau kebahagiaan di akhirat, mengutamakan akhirat, maka dunia ini akan ditambah untuk menjadi nikmatnya, atau nikmat ke dunianya akan ditambah. Artinya apa? Barang siapa yang dia itu mengejar kehidupan akhirat, mengutamakan akhirat, dunia ini akan mengikutinya. Sebaliknya, jika kemudian dunia ini menjadi tujuan utama kita dalam setiap aktivitas kita, ya kita hanya akan mendapatkan itu saja. Kita hanya akan mendapatkan dunia saja yang ditakdirkan kepada kita, sementara akhirat kita tidak dapat. Sahabat semuanya, kalau kita mengejar kehidupan akhirat, kita akan dapat dua keuntungan. Keuntungan dapat kebahagiaan akhirat, dan yang kedua dunia juga akan kita dapatkan. Jadi seseorang itu tergantung daripada niatnya. Segala sesuatu, pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Ada pekerjaan, ada aktivitas dunia tapi bernilai akhirat. Sebaliknya, ada aktivitas akhirat yang ternyata itu bernilai dunia. Karena apa? Karena di sisi niat ini. Maka satu hal yang kemudian kita harus pahami, bahwa agar kehidupan kita ini bernilai akhirat, maka niatkan segala sesuatu itu, walaupun itu aktivitas dunia sekalipun, niatkan itu untuk akhirat. Ada orang yang punya aktivitas akhirat tapi niatnya hanya untuk dunia. Misalnya sholat hanya ingin dilihat alim, sholat hanya ingin dilihat orang lain, sholat hanya untuk kemudian dia tujuannya mendapatkan materi. Ini contoh aktivitas akhirat yang nilainya adalah dunia. Ada aktivitas dunia yang jika diniatkan itu untuk akhirat, maka itu bisa bernilai akhirat juga. Contohnya apa? Kita bekerja sehari-hari, itu adalah pekerjaan di dunia. Akan tetapi kalau kemudian itu kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk menafkahi keluarga kita, dan untuk kebahagiaan akhirat kita, insya Allah itu bernilai akhirat. Jual beli itu juga sesuatu hal nilai-nilai atau kepekerjaan dunia. Akan tapi ini akan menjadi pekerjaan akhirat kalau dalam jual beli itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan hanya niat saja. Kalau kita niatkan untuk akhirat, kita niatkan untuk ridho Allah, tentu kita akan menjauhkan hal-hal itu. Kita akan menjaga setiap aktivitas kita itu sesuatu yang, oh ini untuk akhiratku gimana? Ini Allah ridho enggak? Ini untuk akhiratku bermanfaat enggak? Nah, inilah kemudian salah satu tips agar kita, aktivitas kita itu semua bernilai akhirat. Karena sangat rugi kalau kemudian setiap aktivitas kita hanya bernilai dunia. Itu pun berhenti hanya saat kita mati saja.
Betapa banyak orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk agar dunianya itu, dia hidup di dunia, dia hidup enak. Akan tetapi jarang sekali atau sedikit sekali orang yang berusaha sungguh-sungguh agar nanti kehidupan setelah matinya itu menjadi enak. Sahabat semuanya, marilah kita jadikan kehidupan dunia ini, di dunia ini adalah ladang untuk kita nanti di kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir, jangan dikira kalau kemudian kita beraktivitas akhirat, kita orientasikan semuanya bertujuan akhirat, kita hanya dapat akhirat saja. Ingat, dunia akan mengikuti. Kalau kita orientasi kita hanya dunia, maka Allah akan menyibukkan urusan kita dengan dunia, dan Allah akan tidak mencukupkan hati kita. Tapi kalau kemudian tujuan kita akhirat, Allah akan memberikan keberkahan, mencukupkan apa yang kemudian kita dapat di dunia ini, dan kita gunakan sesuatu nikmat, segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya di dunia untuk tujuan akhirat nanti. Jadi di Ramadan yang berkah ini, di tahun ini, jadikan setiap aktivitas kita, baik itu tidur kita, baik itu sholat kita, baik itu ibadah kita. Kalau dalam satu syair, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap aktivitas kita dari bangun, tidur sampai tidur lagi, setiap aktivitas kita, setiap desah nafas kita, ini mari kita jadikan bernilai akhirat. Karena apa? Agar kita dapat keuntungan dua. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Sahabat semuanya, demikian semoga setiap aktivitas kita ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar setiap aktivitas kita selalu berorientasi untuk akhirat kita. Jadikan amalan-amalan dunia kita ini bernilai akhirat, dan jaga agar amalan-amalan akhirat kita juga tetap bernilai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan di akhir itu lebih baik di awal, atau akhirat itu lebih abadi, dunia itu fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.